Ya halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Vanda 96, sahabat mendakimu ya. Dan di video kali ini aku bakalan bahas tentang seorang pendaki yang mendaki di gunung di luar negeri dan mengalami kejadian yang sangat parah sekali guys. At least kehilangan beberapa jarinya ya, atau bahkan kelima jarinya menghilang guys. Jadi resikonya sangat gede, dan harapan aku bikin video ini adalah kalian itu hati-hati waktu mendaki gunung. Aktivitas outdoor lah, semua aktivitas outdoor yang kalian lakukan itu hati-hati. Persiapan terutama buat para pendaki tektok cuy. Nanti di next video aku bakalan bahas tentang pendaki tektok ya, resiko yang gede banget buat kalian para pendaki yang mau melakukan tektok coy. Banyak banget kejadian cuy soalnya ya. Oke, langsung aja kita ke kontennya cuy. Nah, ini aku udah di Instagramnya Monesia ya, Monesia. Dan di sini kalian bisa lihat penyakit ganas saat mendaki, dan di sini aku bacain dulu kilas baliknya ya. Pendaki ini menunjukkan kondisi jari-jari tangannya yang menghitam dan kaku. Pendaki ini menceritakan jika dirinya terjebak di puncak gunung dalam sepanjang malam, yang membuatnya mengalami radang dingin cuy. Jadi ini adalah jari-jari hitam yang kalau tidak dipotong atau diamputasi itu bakalan mengalami infeksi kayak gitulah kurang lebih guys. Nah, pada saat itu Fahad, ini namanya Fahad ya, tengah bermalam di sebuah gunung dengan ketinggian 8.000 meter. 8.000 meter itu berarti puncaknya udah banyak es kayak gitu. Dirinya menghabiskan waktu selama 3-4 hari perjalanan di sana. Dia mengalami sebuah halusinasi yang membuat dirinya harus kehabisan oksigen. Oleh karena itu, pada saat malam itu dia memutuskan untuk bermalam di gunung tanpa oksigen. At least ketinggian 8.000 itu oksigen udah tipis banget. Setelah bermalam di gunung tersebut, akhirnya diselamatkan dan berhasil turun gunung. Namun karena terbatasnya oksigen di atas gunung, dia mengalami pembesaran otak dan membuat dirinya harus mengalami amnesia sesaat. Bahkan keempat jari tangannya harus rusak dan menghitam. Ini jaringannya udah rusak ya. Tangannya yang menghitam atau beku biasanya disebut dengan penyakit frostbite. Suatu keadaan kerusakan jaringan akibat pembekuan karena pembentukan kristal es dalam sel menyebabkan kematian pada sel. Dia mengalami frostbite di tahap paling tinggi yang bisa menyebabkan semua otot pembuluh darah dan saraf menjadi membeku. Kondisi frostbite semacam ini memerlukan waktu cukup lama untuk pemulihan, dan pada tahap penyembuhannya pun dilakukan operasi sebagai salah satu jalan keluar. Pendaki itu pun lantas mengunggah video tentang jari tangannya yang sudah dilakukan operasi dan juga memakai jari tangan buatan. Operasi itu maksudnya udah amputasi cuy. Nih kita lihat untuk videonya guys. Tuh, jarinya udah diamputasi ya. Tuh, 4 cuy, kehilangan 4 jarinya. Makanya kalau pendakian yang di gunung-gunung es itu biasanya pakai sarung tangan, dan sarung tangannya itu harus sarung tangan yang tahan suhu minus. Tapi tahan suhu minus bukan berarti kalian itu aman 100% guys. Aku yakin orang ini juga udah pakai sarung tangan dan bla bla bla. Kalau nggak pakai sarung tangan ya harusnya hitam sampai sini kan. Tapi dia udah pakai sarung tangan cuy, udah pakai perlengkapan safety aja masih kayak gini loh. Tuh. Dan akhirnya dia harus memakai jari-jari buatan ya. Untungnya tangan kanannya masih selamat nih jari-jarinya guys. Nih gunungnya kayak gini nih, es kayak gini ya tuh. Bayangkan udah perlengkapannya bagus aja, full persiapan gitu ya, masih ada cobaan gitu ya, halangan macam kayak gini, apalagi kalian yang minim persiapan cuy. So tujuan aku bikin video ini adalah kalian jangan pernah menyepelekan alam gitu ya. Masio ini adalah musim kemarau gitu ya, di bulan September gitu ya. September itu kan kalau di Indo itu musim kemarau gitu ya. Pastikan kalian tetap membawa jas hujan kayak gitu, jangan pernah menyepelekan alam. Misal kalian mau summit gitu, walaupun ini bulan September gitu ya, itu tetap bawa mantol gitu di tas yang buat kalian summit cuy. Tas kecil kalian itu kalian masukin mantol gitu ya, sesimpel kayak gitu. Terus makanan, logistik itu dipastikan ada gitu, ada lebih dari cukup
bukan hanya cukup tapi lebih dari cukup buat antisipasi kalian-kalian waktu mendaki. Siapa tahu kalian tertunda waktu turun atau gimana gitu ya, kalian bisa tetap aman cuy. Intinya kayak gitu sih. Jadi untuk konten hari ini kayak gitu aja guys, sama-sama belajar dan sama-sama menasehati buat kalian para pendaki, jangan pernah menyepelekan alam gitu ya. Semua yang ada di alam itu ya bisa jadi berbahaya, jadi persiapkan diri kalian sebaik mungkin kalau kalian mau beraktivitas di alam cuy. Untuk kontennya kayak gitu aja, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, sampai jumpa di konten selanjutnya dan thank you, dadah.